Oke guys, kembali lagi bersama saya Sati di channel Auto with Sati. Di video ini saya akan mereview salah satu MPV keluaran terbaru asal pabrikan Jepang yang sangat diminati oleh konsumen Indonesia. Mau tahu mobilnya? Let's check it out. Nah, ini deh guys mobilnya. Ini adalah Nissan Serena yang terbaru, e-Power berkode C28. Ini adalah generasi ke-6 dari Nissan Serena. Ini adalah sebuah MPV boxy dengan desain yang smooth dan elegan. Nah, sedikit sejarah, MPV ini adalah MPV yang sudah diluncurkan di tahun 1991 di Jepang. Walaupun baru diluncurkan 5 tahun setelahnya di Indonesia, lebih tepatnya pada tahun 1996. MPV sendiri ini memiliki desain yang cenderung membulat dan memiliki beberapa varian seperti contohnya Nissan Largo dan LDV Club. Nah, lanjut di generasi kedua. Di generasi kedua ini memiliki desain yang lebih mengotak, modern, dan sudah menggunakan penggerak roda depan. Dan Serena generasi kedua ini menjadi Serena yang berusia paling lama di Indonesia, yaitu sekitar 8 tahun. Hingga akhirnya generasi ketiganya terlewatkan dan hanya dijual sebagai impor CBU. Lanjut di generasi keempat yang membentuk ciri khas baru dari Nissan Serena dengan jendela belakang yang menukik ke atas. Kemudian di generasi kelimanya yang sudah lebih baru lagi dengan skema warna two-tone dan juga masih dijual hingga saat ini. Ini dia generasi keenamnya yang sudah mengadopsi hybrid e-Power serta desain yang lebih elegan. Nah, secara keseluruhan Nissan Serena ini menjadi mobil yang diminati oleh masyarakat Indonesia karena kenyamanan serta kepraktisannya. Nah, kita langsung bahas aja bagian depannya. Nah, ini dia bagian depannya. Kalau dilihat secara keseluruhan, bagian depannya ini justru lebih smooth dan elegan. Sudah dilihat dari grill trapezoidalnya yang cukup besar serta dikelilingi oleh trimming silver seperti ini. Nah, di sampingnya ini ada sedikit lampu LED yang berukuran cukup kecil. Dan ini aksennya mengotak seperti ini ya, cukup unik. Serta di bawahnya ini ada bumper dengan sedikit trimming hitam dan ada juga fog light-nya yang cukup tersembunyi. Desain bumpernya ini kalau dilihat cukup basic ya guys. Nah, di sampingnya ini ada juga ventilasinya yang sebenarnya ini asli. Nah guys, membahas ukuran, mobil ini memiliki ukuran yang cukup besar di sekitar, untuk lebarnya sendiri di sekitar 1715 mm dan cukup tinggi di sekitar 1855 mm. Nah, kita lanjut aja ke bagian sampingnya. Nah, ini adalah bagian samping dari Nissan Serena. Kalau secara keseluruhan nih, bagian sampingnya ini cukup menggambarkan sebuah kepraktisan dari sebuah Nissan Serena. Apalagi ini desainnya cukup boxy. Di sini ada skema warna two-tone di mobilnya dengan tulisan Serena di depannya. Dan jendela mobil ini juga cukup besar yang membuat penumpang bisa melihat keluar secara leluasa. Nah, katanya nih, ini memiliki pintu yang memiliki sensor kaki seperti ini. Mungkin bisa dinyalakan kalau keadaan mobilnya nyala. Nah, di sini juga ada velgnya yang berukuran cukup kecil ya, seperti MPV pada biasanya, yaitu di sekitar 17 inci. Yang memiliki warna two-tone seperti ini, yaitu warna full black dan warna silver. Di sini ada velgnya juga, maksudnya ada bannya juga yang berukuran 205 60 R17 yang berjenis radial. Nah guys, membahas ukuran sendiri, mobil ini memiliki ukuran di sekitar 4800 mm, yang dimana itu pastinya cukup besar ya guys. Nah, di sini juga ada trimming silver sedikit, yang dimana itu cukup keren. Dan kita lanjut aja ke bagian belakangnya. Nah guys, ini dia bagian belakang dari Nissan Serena. Kalau dilihat secara keseluruhan nih, bagian belakangnya ini terlihat sangat boxy. Apalagi ini adalah sebuah MPV. Nah, yang saya suka dari mobil ini yaitu desainnya yang sudah mengadopsi two-tone. Di sini ada Beijing Serenanya
dan juga logo Nissan ini sudah yang terbaru. Di sini ada juga badging e-power-nya yang menandakan kalau mobil ini sudah mengadopsi hybrid power. Nah, tapi yang paling saya suka dari bagian belakangnya ini yaitu kaca belakangnya yang bisa membuka, menambah kepraktisan dari Nissan Serena. Nah, ini mantep banget ya guys, kalau mau naruh tas ini bisa tinggal ditaruh. Oke, sekarang saya langsung buka aja full bagasinya. Bukan ini cukup besar, tapi yang saya kurang suka dari pintu bagasinya ini belum mengadopsi sistem elektrikal, jadi masih dibuka secara manual. Nah, ini kapasitas bagasinya di sekitar 210 liter dan bisa muat beberapa koper atau beberapa tas juga. Di sini ada kompartemen bawah yang bisa menaruh beberapa alat. Dan itu aja. Kita langsung tutup pintu bagasinya. Cukup berat ya, mengingat ini masih manual. Oke, kita langsung aja ke bagian interiornya. Lihat guys, ini dia interior dari Nissan Serena C28. Kalau menurut saya interior ini benar-benar menggambarkan simplisitas, elegan, dan juga fungsionalitas. Kenapa? Karena ini interiornya memang benar-benar simple. Dilihat dari ini kisi AC horizontalnya yang hanya seperti ini, seperti mobil Eropa. Serta di sini juga ada steering wheelnya yang sudah berbahan kulit-kulitan dengan beberapa tombol seperti volume, previous next button, telepon, dan masih banyak lainnya. Serta di bagian kanan saya ini nih, ada beberapa tombol seperti driving mode dan juga ini trip resetnya. Gak tahu kenapa driving mode ini ada di kanan ya, cukup aneh menurut saya. Serta di depan saya ini ada dua layar instrumen digital yang ini di kanan ini ada speedometer yang ada indikator kecepatannya serta RPM-nya. Serta di bagian kirinya ini ada layar instrumen digital dengan ukuran 12 inci yang sudah support ke Apple CarPlay serta Android Auto. Serta mobil ini memiliki beberapa fitur basic seperti radio dan juga navigasi. Nah, di bagian bawahnya ini ada juga panel instrumen semi digital yang dimana bagian dua bulatan ini masih analog ya, yaitu sinkronisasi AC dan juga on off AC-nya. Tapi sisanya di bagian tengah sudah full digital seperti ini. Nah, di sini juga ada dua tombol tambahan yaitu EV dan e-pedal. E-pedal ini jadi mobilnya bisa berhenti otomatis kalau tidak dalam keadaan gas. Nah, di bagian bawahnya ada soket yang sudah support USB. Tapi nih guys, yang unik menurut saya yaitu mobil ini tidak memiliki transmisi tuas seperti mobil pada umumnya. Jadi sudah transmisi tombol seperti mobil listrik. Nah guys, untuk kursi sendiri ini sudah berbahan kulit walaupun masih manual. Nah guys, tadi kan udah tuh fitur kenyamanannya. Sekarang fitur keselamatannya. Ini sudah memiliki fitur keamanan seperti ABS, EBD, lane departure warning, dan airbag yang sudah full zone pastinya. Oke guys, kita lanjut aja ke bagian belakangnya. Guys, ini dia row keduanya. Kalau menurut saya nih, row keduanya ini cukup luas ya. Legroomnya aja bahkan masih dapat sekitar 2 jengkal. Serta yang saya suka dari row kedua ini, kursinya sudah captain seat. Jadi cukup nyaman lah, sudah standar mobil keluarga. Tapi saya agak kecewa nih, karena kursinya ini masih diatur secara manual seperti ini. Serta ini masih belum elektrik. Tapi setidaknya kita sudah mendapatkan sebuah captain seat ya guys. Serta di atasnya ini ada pengaturan AC seperti temperatur dan kecepatan blowing. Jadi bisa dipastikan kalau AC row kedua ini sudah double zone. Di depan ini juga ada tray yang cukup kecil, serta ini kursinya ini apa ya, secara keseluruhan ini cukup nyaman lah. Mengingat ini headroom yang saya dapatkan juga masih cukup banyak, di sekitar 1,5 jengkal.
Oke, kita langsung lihat aja ya row ketiganya. Nah, row ketiga seperti ini. Tidak terlalu luas ya kalau menurut saya. Hanya tidak mendapatkan sisa satu jengkal sedikit pun. Tapi setidaknya ini ada beberapa penyimpanan dan ada juga soketnya. Nah, oke. Oh iya guys, sebelum kita lanjut ke bagian mesinnya, saya ada beberapa pertanyaan dulu buat kalian semua. Yang pertama, kapan mobil ini diluncurkan dan ada beberapa generasi dari mobil ini? Yang kedua, mobil ini memiliki fitur apa saja? Dan yang terakhir, kenapa mobil ini sangat keren? Oke, kita lanjut aja. Oke, jangan lupa letakkan kolom komentar dan kita lanjut aja ke bagian mesinnya. Ini dia bagian mesin dari Nissan Serena. Ini dia, saya tunjukkan dulu ya. Nah, ini dia bagian engine bay-nya. Kalau dilihat, ini sudah menggunakan mesin e-power yang dimana ini sangat revolusioner. Kenapa? Karena e-power ini menenagai mobilnya hampir sepenuhnya dengan listrik ini. Listrik EM57 AC Synchronous yang menghasilkan tenaga di sekitar 161 horsepower dengan series hybrid. Dan juga, tapi bedanya dengan mobil listrik, mobil ini tidak dicolok dengan charger, melainkan diisi melalui genset yang berjenis HR14 DDI yang berukuran 1397 cc inline 3 dengan tenaga 97 horsepower. Dan mesin ini pastinya cuma sebagai genset, yang dimana ini cukup unik ya guys. Nah, di sini juga tidak ada transmisinya, jadi seperti mobil listrik yang menggunakan transmisi satu percepatan saja. Oke guys. Kita lanjut saja ke kekurangan dan kelebihan dari Serena ini. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke kekurangan dan kelebihan, saya bakal menunjukkan test drive dari Nissan Serena. Menurut saya, mobil ini benar-benar menawarkan kualitas riding yang smooth serta tanpa bising, dikarenakan mobil ini yang digerakkan oleh motor listrik. Nah, yang unik dari mobil ini juga bahan bakar bensinnya yang bisa dirubah menjadi listrik melalui penggerak roda, sehingga bisa memiliki konsumsi bahan bakar hanya di 19 km, yang dimana itu fantastik sekali. Juga, dan sedikit tambahan, mobil ini berjalan melalui jalan MT Haryono yang dimana menjadi jalan yang cukup padat, dan Serena ini tetap berasa smooth di dalamnya. Salut untuk Nissan. Mobil ini memiliki beberapa driving mode seperti contohnya Sport, Eco, dan Standard. Juga ada mode EV-nya ya di sini. Oke guys, kita bahas aja kekurangan dan kelebihannya. Guys, tadi kan udah tuh semua review mobilnya, dan sekarang saya akan langsung aja bahas kekurangan dan kelebihannya. Mulai dari kelebihan dulu. Menurut saya mobil ini memiliki tarikan yang halus, serta mobil ini memiliki suara yang benar-benar senyap, nggak bising seperti mobil lainnya. Tapi kekurangan dari Serena ini yaitu mobil ini memiliki elektrikal yang masih terlalu sedikit. Mulai dari pintu bagasinya hingga kursi row keduanya yang masih manual. Guys, maybe that's it. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila ada saran dan kritik bisa letakkan di kolom komentar. Oke, see you later. Bye.